Baik, selamat siang untuk kita semua. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat bagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai ke topik atau materi pembahasannya, rencana pembelajaran yang ada di RPS ini adalah mata kuliah tingkah laku ikan, ya. Di mana di rencana pembelajaran saya ini atau RPS ini, mata kuliah tingkah laku ikan, sudah terdapat beberapa CPL Prodi, ya. Kemudian di sini ada CPNK, yang mana CPNK ini adalah bagian atau topik-topik yang ada pada materi atau buku tingkah laku ikan, ya. Di sini ada beberapa CPNK. Yang pertama itu adalah mahasiswa mampu menjelaskan peranan dari tingkah laku ikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan peralatan untuk penelitian tingkah laku ikan. Itu di CPNK-nya. Yang berikut, mahasiswa mampu menjelaskan bagian-bagian dari indera pada ikan. Lalu yang berikut itu adalah pengaruh faktor tingkah laku ikan terhadap cahaya. Lalu yang berikut adalah perkembangan metode penangkapan dan hubungan dengan tingkah laku ikan. Dan yang terakhir itu adalah menjelaskan tingkah laku ikan terhadap alat tangkap dan jenis alat tangkap lainnya. Ya. Pada mata kuliah ini ada sub-sub bagiannya. Ya, di dalam RPS ini ada sub-sub bagiannya, yang mana kita akan mempelajari itu karena ini sudah di pertemuan yang ke-13, ya. Yaitu kita akan mempelajari terkait dengan tingkah laku ikan terhadap cahaya. Nah, tingkah laku ikan terhadap cahaya ini dibagi dalam beberapa jenis alat tangkap untuk mendeteksi, ya, tingkah laku ikan yang terkonsentrasi di sekitar pencahayaan, ya. Dan tingkah laku ikan apabila ikan itu dari posisi arah yang jauh. Dengan materi ini kita akan melihat, mendiskusikan, ya, tingkah laku ikan terhadap cahaya yang ada pada alat tangkap light fishing atau badan apung, kemudian badan tancap dan purse, ya. Dari tiga subkelompok ini kita akan membentuk sebuah kelompok kecil, ya, yaitu dalam 3 kelompok, ya. Sehingga Pak akan memberikan subpokok pembahasan itu tingkah laku ikan terhadap cahaya, yang mana kalian akan mendiskusikan tingkah laku ikan terhadap cahaya pada alat tangkap badan apung, badan tancap dan purse, ya. Bisa paham, ya? Sebentar nanti kalian membentuk kelompok kecil, ya, menjadi 3 kelompok. Nah, itu kalian akan menjelaskan 3 alat tangkap tadi. Yang pertama tadi yang seperti saya sebutkan dan seterusnya, ya. Setelah itu adik-adik mahasiswa akan mendiskusikan dari 3 jenis alat tangkap terhadap cahaya tadi. Lalu kalian akan mempresentasikan antara mahasiswa atau kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Setelah itu saya akan memberikan kesempatan lagi terhadap mahasiswa atau adik-adik sekalian untuk menarik sebuah kesimpulan, yang mana kesimpulan dari hasil diskusinya kalian. Seperti itu, ya. Baiklah, ya. Untuk lebih jelasnya, RPS kita sudah ketahui bahwa kita masuk ke materi yang subpokok pembahasan ke-13, yaitu tingkah laku ikan terhadap cahaya.
Bapak sudah membagikan kalian itu topik mana atau susu topik mana yang harus dijelaskan atau didiskusikan, ya. Tinggal kalian membentuk kelompok-kelompok kecil, ya. Kalau begitu, langsung saja kalian membentuk kelompok kecil dalam 3 kelompok untuk kita diskusikan, ya. Silakan. Buat bicara dalam satu kelompok kalian berbicara. Kalian sudah membentuk kelompok kecil, yang mana kelompok kecil ini kalian akan berdiskusi. Ya, dalam satu kelompok berdiskusi dengan temannya, kemudian kelompok yang berikutnya juga berdiskusi dengan temannya, lalu kelompok yang berikutnya juga berdiskusi dengan temannya. Saya akan membagi kelompok ini adalah kelompok 1. Yang mana kelompok 1 ini akan membahas terkait dengan alat tangkap bagan apung dengan menggunakan cahaya. Yang pertama, menjelaskan teknik pengoperasian daripada alat tangkap bagan apung dan bagaimana cara ikan itu mendekatkan dirinya ke sumber cahaya. Oke. Lalu kelompok yang kedua adalah mendiskusikan alat tangkap bagan tancap. Begitu pula dengan alat tangkap bagan tancap ini, ya, kalian akan mendiskusikan itu, menghasilkan atau menjelaskan teknik pengoperasian daripada alat tangkap bagan tancap dan bagaimana cara ikan itu mendekatkan dirinya ke cahaya atau sekitar pencahayaan. Paham? Yang berikut, kelompok ini dia akan mendiskusikan alat tangkap Pursey, yang mana alat tangkap Pursey juga itu kalian menjelaskan tentang teknik pengoperasian daripada alat tangkap Pursey dan bagaimana ikan itu mendekatkan dirinya ke sumber cahaya atau di sekitar pencahayaan. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Perlu kalian ketahui bahwa setelah kalian mendiskusikan, kalian akan mempresentasikan setiap kelompok. Kemudian kelompok yang lain itu akan menanggapi. Jadi ada tanggapan balik dari kelompok yang lain, ya. Pak akan melihat, ya. Pak akan melihat sejauh mana kalian mendiskusikan materi itu dan sejauh mana ada tanggapan dari teman kelompok yang lain, ya. Seperti itu. Oke, silakan didiskusikan. Adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita akan mendengarkan, ya, dari ketiga kelompok ini, kelompok 1, 2, dan 3, untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi di antara beberapa kelompok ini atau mempertanggungjawabkan diskusi yang sudah kalian diskusikan, ya. Yang pertama, saya langsung saja ke kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini. Cara pengoperasian bagan apung yaitu dioperasikan pada malam hari dengan bantuan cahaya atau light fixing. Cara pengoperasiannya, yang pertama penurunan jaring pertama, yang kedua penurunan jaring kedua. Penurunan jaring pertama
dimulai pada jam 5 sampai penurunan jaring dimulai pada jam 5 selama 20 menit. Penurunan jaring ke dalam air pada pukul 17 jam 5 sampai jam 6. Posisi roller berada di bagian buritan kapal. Jaring di bagian kanan berentang kapal. Jaring ditarik dari belakang buritan kapal ke depan, sedangkan jaring di bagian kiri baratan kapal. Jaring ditarik dari depan kapal menuju belakang buritan kapal. Lampu putih dinyalakan pada pukul 5. Penurunan lampu kurung pada pukul 6. Mengamati pergerakan dan tenggelam ikan, lampu putih dimatikan pada pukul 8. Pada pukul 8, lampu haluan kiri dan kanan dimatikan. Mengamati tingkah laku ikan pada sekitaran cahaya lampu kurang lebih selama 15 menit atau selama ikan masih terkonsentrasi pada satu titik cahaya. Tingkah laku ikan terhadap cahaya. Tingkah laku ikan terhadap cahaya, lampu putih akan mulai mendekati sumber cahaya, tetapi ikannya masih menyebar pada setiap area pencahayaan. Ada yang bergerombol dan juga masing-masing. Pergerakan ikan sangat sensitif terhadap gerakan dan bayangan. Pergerakan ikan secara horizontal belum ada atau belum timbul gelembung-gelembung air dari ikan. Adanya pergerakan ikan yang cepat dan ikan yang lamban gerakannya. Jenis ikan yang muncul adalah ikan-ikan pelagis. Tingkah laku ikan terhadap lampu merah atau tingkah laku ikan terhadap lampu merah, semua ikan mendekati dan terfokus pada satu titik area pencahayaan lampu merah dari lampu kurung dalam jaring. Gerakan ikan secara horizontal dan vertikal di dalam air, dan mulai timbulnya gelembung-gelembung air dari ikan pelagis kecil. Ikan lebih sensitif terhadap bayangan. Sekian dan terima kasih. Baik, kita sudah mendengarkan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekarang saya minta kelompok lain untuk menanggapi. Kelompok 1 yang telah memberikan atau menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan. Dari dua kelompok ini, kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau mengganggu konsentrasinya tingkah laku ikan terhadap cahaya tersebut? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku ikan, yang pertama adalah adanya plankton-plankton kecil di sekitar lampu. Yang kedua, ada ikan predator yang memangsa ikan-ikan kecil yang menggiring ikan untuk berkumpul. Dan yang ketiga, ikan memiliki sifat fotostasis positif. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan kelompok 3? Apakah ada tanggapan atau saran? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Fungsi lampu, kedua lampu dari bagian apa? Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 3 yang berbunyi, apa saja guna dari kedua lampu? Yang pertama, lampu kuning, yaitu untuk mengirim ikan dari jauh. Dan yang kedua, lampu merah, yang berguna untuk mengkonsentrasikan ikan di sekitar pencahayaan. Bagaimana? Apakah teman-teman kelompok 3 sudah puas dengan jawaban dari kami? Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagan tancap adalah bagan yang terbuat dari bambu dan ditancapkan ke dalam perairan. Bagan tancap ini dioperasikan pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu. Lampu yang banyak digunakan yaitu lampu merkuri, neon, dan LED dengan satu warna cahaya tunggal. Pengoperasiannya memiliki durasi sekitar 130 sampai 149 menit dari setting ke hauling. Bagan tancap menggunakan lampu merkuri dan neon dengan konsumsi energi yang tinggi sehingga menghasilkan intensitas cahaya yang menyebar ke segala arah. Penggunaan cahaya tersebut belum efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil tangkapan. Hal ini disebabkan tingkah laku ikan yang terjadi di luar area bagan tancap. Untuk tingkah laku ikan terhadap cahaya di bagan tancap tersebut, yang pertama adalah ketika cahaya lampu itu dinyalakan, maka respon ikan akan pelan-pelan mendekati sumber cahaya lampu. Dan sekitar 30 menit lampu itu tetap dinyalakan, maka ikan-ikan tersebut akan tetap terus mendekat dan terfokus pada satu titik pencahayaan oleh lampu LED tersebut. Setelah lampu tersebut telah memfokuskan ikan-ikan dan telah terkonsentrasi pada satu titik cahaya, maka akan dilakukan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap hauling. Dan pada tahap hauling ini dilakukan sekitar pada waktu 00 sampai 03 malam atau waktu Indonesia Barat, karena ikan-ikan tersebut telah merespon dan berdasarkan temporal dan spasial dan menghasilkan perbedaan atau jumlah kawanan ikan yang telah tertangkap yang ada pada sekitaran cahaya tersebut. Baik, sekian hasil presentasi dari kami. Waktu selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok 1 atau kelompok 3 untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya, teman-teman coba jelaskan konstruksi dari alat tangkap bagan tancap. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 1 dan akan dijawab oleh saudara saya Uston. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan berbunyi tentang jelaskan konstruksi alat tangkap. Jawabannya, yang pertama itu bambu. Yaitu bambu berfungsi sebagai penopang di dasar perairan. Yang kedua itu lampu. Lampu berfungsi untuk mengiring ikan dari kejauhan untuk mendekatkan di titik pencahayaan. Yang ketiga itu waring. Waring berfungsi untuk menangkap ikan. Dan yang terakhir itu pemberat. Pemberat berfungsi untuk menenggelamkan ikan, menenggelamkan waring. Sekian dan terima kasih. Baik, bagaimana untuk kelompok 1? Apakah puas dengan jawabannya? Baik, terima kasih. Apakah dari kelompok 3 ada pertanyaan? Waktu dan tempat kami berikan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan bertanya pada kelompok 2, bagaimana cara ikan mendekatkan dirinya ke sumber cahaya dan gerakan apa saja yang ditimbulkan pada ikan itu sendiri. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu pertanyaannya yang berbunyi, bagaimana cara ikan mendekatkan pada sumber cahaya. Ikan bersifat rotatif positif
artinya bahwa ketika dia melihat lampu dinyalakan maka dia akan bergerak mendekat ke arah lampu cahaya yang ada. Nah, yang kedua, gerakan-gerakan apa saja yang timbul, yaitu gerakan secara vertikal dan horizontal. Sekian. Baik, bagaimana kelompok 3 atas jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari tingkah laku ikan terhadap cahaya dengan alat tangkap Pursein. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan apa itu alat tangkap Pursein itu sendiri. Alat tangkap Pursein adalah alat tangkap yang sifatnya mengurung atau melingkar. Yang di sini kedua saya akan menjelaskan bahwa bagaimana teknik pengoperasian daripada alat tangkap Pursein itu sendiri. Yang pertama, kita harus menentukan titik pengoperasian kita, di mana titik pengoperasian kita. Yang kedua, kita menggunakan teknik, ada 2 cara, yaitu setting dan oiling. Jadi sebelum melakukan teknik setting atau penurunan jaring, para nelayan sendiri sudah melepaskan para ABK-nya di satu tempat yang namanya rompong, dan di situ berupa sudah ada cahaya, di mana cahaya tersebut bisa menarik ikan untuk mendekatinya. Karena melihat dari sifat ikannya fototeksis positif. Ketika ikan mulai mendekat atau terlena dengan cahaya yang ada, maka segera langsung melingkari rompong tersebut untuk bisa menangkap dan bisa menarik jaring secepat-cepat mungkin ke atas dan membentuk mangkok. Sekian dari kelompok kami, presentasi kelompok kami. Mungkin ada tanggapan atau kritik saran dari kelompok 1 dan 2. Waktu dan sempat kami berikan. Baik, saya akan bertanya untuk ke kelompok 3. Bagaimana teknik pelingkaran di kapal Pursein pada saat ikan sudah terkonsentrasi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Caranya yang pertama, turunkan pemberat yang pada posisinya harus melingkar. Setelah itu, ABK akan menarik tali koyornya, yang dimana tali itu akan membentuk suatu kantong dalam perairan. Setelah pemberat yang akan ditarik ke atas kapal dan daging jaring akan diangkat ke atas kapal. Sekian jawaban dari kami. Baik, kami dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba saudara jelaskan dampak-dampak apa saja yang terjadi pada saat pengoperasian Pursein ini. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 2. Pertanyaannya sangat bagus. Dampak-dampak apa saja yang terjadi ketika melakukan pengoperasian menggunakan alat tangkap Pursein? Yang pertama, pastinya kita tergantung pada dampak itu terjadi pada manusia yang dilakukan oleh manusia tersendiri atau penyebabnya dari alam. Kalau penyebab dari alam, otomatis dampak yang terjadi adalah cuaca, mungkin cuacanya buruk, gelombang besar. Nah, kalau dampak yang terjadi pada manusia ketika kelalaian manusia ketika melakukan pengoperasian menggunakan baju tidak sesuai dengan baju kerja atau kemeja, bisa nyangkut di pukal. Baik, terima kasih, hanya itu saja. Mungkin ada tambahan atau masukan atau kurang puasan dari saudara kelompok 2. Saya kembali. Oke, untuk kelompok 3 untuk jawabannya kami dari kelompok 2 rasa pas. Hanya itu saja. Kita berikan aplaus dulu buat
ketiga kelompok ini. Dari ketiga kelompok ini, satu kelompok yang akan menyimpulkan terkait dengan 3 alat tangkap dengan menggunakan cahaya lampu. Iya, saya berikan kesempatan. Silakan. Kelompok mana? Iya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 akan mewakili semua teman-teman baik dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 untuk menarik suatu kesimpulan bahwa baik dari alat tangkap bagan apung, bagan tancap maupun kursein sama-sama menggunakan alat tangkap yang menggunakan bantuan cahaya, di mana memang dada pengoperasiannya berbeda-beda dan konstruksinya pun berbeda-beda, tetapi pada intinya bahwa ketiga alat tangkap tersebut menggunakan alat bantu cahaya yang dimana menggunakan alat bantu jenis lampu yang berbeda-beda, tetapi fungsinya sama, yaitu menarik ikan dari kejauhan mendekati sumber cahaya maupun lampu yang khusus yang memiliki khusus untuk membuat ikan itu lebih terkonsentrasi pada satu titik cahaya tersebut. Dan tingkah laku ikan yang ditimbulkan yaitu adanya gerakan ikan secara vertikal maupun horizontal yang ditimbulkan pada ikan-ikan tersebut. Dan pada pengoperasiannya juga pada mulai dari setting sampai hauling itu berbeda-beda waktunya. Dan itu yang dapat saya simpulkan. Sekian dan terima kasih. Baik, ya. Kelompok 2 sudah mewakili ketiga kelompok ini untuk menarik sebuah kesimpulan. Ya, maka dari itu yang terakhir Pak yang akan menarik kesimpulan, ya, dari ketiga kelompok ini pada dasarnya dari segi presentasi, kemudian pemaparan materi sampai ada tanggapan balik dari teman kelompoknya itu luar biasa. Kita berikan aplaus. Dan yang terakhir Pak akan menarik sebuah kesimpulan. Ya, yang pertama perlu saya ulangi adalah ketiga alat tangkap ini sama-sama menggunakan alat bantu cahaya. Ya, bukan alat tangkap, ya, alat bantu cahaya. Ya, kemudian dari ketiga kelompok ini menjelaskan terkait dengan pengoperasian yang mana pengoperasian itu dilakukan pada malam hari karena ada bantuan cahaya. Target tangkapannya juga itu adalah ikan-ikan pelagis. Yang berbeda di sini hanya waktu pengoperasian dan melakukan perlakuan serta ulangan berawal dari tempat yang kita jadikan sebagai fishing ground, kemudian di situ akan mengulangi kembali yang mana melakukan setting dan hauling, itu dikatakan ulangan seperti itu. Paham? Ya. Dari ketiga alat tangkap ini seperti yang sudah dijelaskan tadi teman kelompok itu cukup luar biasa, cukup mewakili semua untuk menarik sebuah kesimpulan. Ya. Ya. Itu saja, ya. Kesimpulan terakhir sebagai penutup dan akhir dari pelajaran yang sudah dijelaskan pada hari ini, yaitu mengenai tingkah laku ikan terhadap cahaya. Kita sudah melakukan diskusi terkait dengan mata kuliah ini, yaitu pertemuan ke-13 tingkah laku ikan terhadap cahaya. Semoga mata kuliah ini dengan materi tingkah laku ikan terhadap cahaya kalian bisa memahami agar ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian praktekkan di masyarakat, khususnya di wilayah pesisir atau di wilayah-wilayah daerah-daerah yang mana bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai ketemu di minggu depan dengan materi pokok yang berikutnya. Itu saja, kita berikan aplaus untuk diskusi kita hari ini.